Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menunjukkan rasa ingin tahunya terkait pengertian, ciri, hingga tokoh sosiologi secara tepat. 2. Peserta didik mampu mendeskripsikan ragam gejala sosial dalam masyarakat secara tepat. 3. Peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli dengan mengungkapkan gejala sosial yang ada di lingkungan sekitarnya secara tepat. Mari kalian perhatikan gambar berikut. Kegiatan bersuah foto menjadi tren di kalangan muda. Menurut kalian, dapatkah fenomena tersebut menjadi objek kajian sosiologi? Kegiatan bersuah foto tersebut dapat dikatakan sebagai objek kajian sosiologi. Anak-anak sekalian, kita masuk dalam hakikat ilmu sosiologi. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan sosiologi? Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri sosiologi. 1. Empiris. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi terhadap kenyataan, menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Contoh, kemacetan di ibu kota Jakarta. Argumentasi yang muncul dari penelitian sosiologi, kemacetan disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan transportasi publik yang dicetuskan oleh pemerintah daerah. Ciri yang kedua, teoritis. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan empiris. Abstraksi merupakan penarikan kesimpulan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari gejala-gejala sosial yang diteliti. Contohnya, sosiologi menjelaskan adanya hubungan yang signifikan antara kemacetan dengan tingkah kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sangat rendah. Ciri yang ketiga, kumulatif. Sosiologi membangun argumen yang tidak turun begitu saja di ruang hampa, melainkan disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Contoh, penelitian sebelumnya mengatakan bahwa penyebab macet adalah karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap alat angkut publik yang dicetuskan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian lainnya, menyebutkan bahwa mobil membawa prestise dan status yang menjanjikan bagi penggunanya. Ciri yang keempat, non-etis. Sosiologi membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya, yaitu baik atau buruknya suatu persoalan yang dibahas. Sosiologi hanya menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Sekarang kita lanjut pada materi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan karena 1. Memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. 2. Materi tersusun secara sistematis. 3. Berdasarkan fakta dan pemikiran. Dan yang keempat, dapat diuji kebenarannya. Anak-anak sekalian, Ibu akan memperkenalkan tokoh-tokoh sosiologi.
Kita mulai dari tokoh sosiologi klasik. 1. Ibnu Khaldun. 2. Auguste Comte. 3. Karl Marx. 4. Max Weber. Dan kelima, Ferdinand Tönnies. Sedangkan tokoh sosiologi modern: 1. C. Wright Mills. 2. Louis Althusser. 3. Ralph Dahrendorf. Dan keempat, Anthony Giddens. Adapun cabang-cabang ilmu sosiologi, seiring perkembangan ilmu sosiologi, muncullah cabang-cabang ilmu yang secara fokus membahas fenomena tertentu, seperti sosiologi keluarga, sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi pendidikan, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, dan masih banyak lagi. Sekarang kita membahas gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek kajian, begitu juga dengan ilmu sosiologi. Apa objek kajian ilmu sosiologi? 1. Gejala sosial. 2. Realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kita masuk dalam materi gejala sosial. Gejala sosial merupakan suatu fenomena sosial yang dipengaruhi dan akan mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang ada di dalam lingkungan tersebut. Dapatkah kalian memberikan contoh gejala sosial? Inilah contoh gejala sosial yang ada di masyarakat. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Ragam realitas sosial yang menjadi kajian dalam ilmu sosiologi adalah sebagai berikut. 1. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian. 2. Hubungan sosial. 3. Nilai dan norma sosial. 4. Kelompok sosial. 5. Struktur sosial. 6. Mobilitas sosial. 7. Penyimpangan sosial. 8. Lembaga sosial. 9. Pengendalian sosial. Dan 10. Perubahan sosial. Dari penjelasan Ibu tadi, kalian bisa mengamati gejala-gejala sosial di lingkungan sekitar kalian. Baik, kita masuk pada materi fungsi ilmu sosiologi. Fungsi ilmu sosiologi yang pertama sebagai perencanaan sosial. Fungsi yang kedua, pembangunan sosial. Fungsi yang ketiga, memecahkan masalah sosial. Dan fungsi yang keempat, penelitian sosial. Bagaimana dengan peran sosiologi dalam masyarakat? 1. Sebagai peneliti sosial. 2. Sebagai konsultan sosial. Sebagai pendidik sosial. Dan yang terakhir, sebagai teknisi. Kesimpulan materi kita hari ini, bahwa ilmu sosiologi memberikan banyak kontribusi terhadap pembangunan manusia, termasuk menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan berdoa. Sampai jumpa.